Tes pramusim Moto3 di Jerez dimulai dengan tekanan besar bagi seorang rookie bernama Veda Ega Pratama. Hari pertama bukanlah panggung muda. Mesin Honda yang ia tunggangi masih terasa liar, ritme balap belum menyatu dengan karakter sirkuit, dan sektor demi sektor seolah menuntut kesempurnaan yang sulit dicapai oleh pendatang baru. Veda menutup sesi perdana di posisi ke-8, hasil yang tidak buruk, namun jauh dari potensinya. Tapi yang membuat semua orang terkecoh adalah ketenangan di balik helm dan senyapnya padok Honda Asia. Tidak ada kepanikan, tidak ada wajah tegang, seakan-akan hari pertama hanya latihan pemanasan. Dan benar saja, hari berikutnya, pembalap muda Indonesia ini berubah total. Dengan adaptasi yang seperti dipercepat Tuhan, ia kembali ke lintasan membawa ritme baru yang lebih agresif, lebih matang, dan lebih percaya diri. Dari seorang rookie yang tampak hati-hati, Veda menjelma menjadi pembalap yang siap menantang dominasi KTM. Padok pun mulai berbisik lirih, ada sesuatu yang berbeda pada anak muda ini. Perubahan karakter balap yang mengagetkan semua tim. Di hari kedua tes, perubahan Veda hampir tidak masuk akal. Sejumlah jurnalis menyebutnya sebagai transformasi tercepat dari rookie Moto3 tahun ini. Jika di hari sebelumnya ia masih terlihat berhitung, kini ia menari dengan motor. Agresivitasnya meningkat, namun tetap terkontrol. Motor yang kemarin tampak liar, kini tunduk di bawah presisi tangannya. Entry corner lebih rapat, exit jauh lebih bersih, dan pengereman kerasnya menunjukkan keberanian khas pembalap besar. Yang paling mengejutkan, ritmenya konsisten seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun di kelas Moto3. Tim Honda Asia sampai geleng-geleng kepala melihat bagaimana data telemetri menunjukkan perubahan besar hanya dalam semalam. Bahkan analis yang paling senior pun kesulitan menjelaskan bagaimana seorang rookie bisa berkembang secepat itu. Tapi di dunia balap, ada hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan data, mental, intuisi, dan naluri balap. Veda membuktikan ia punya ketiganya. Lap time yang mengungguli Uriarte bikin padok terdiam. Titik puncak drama terjadi ketika daftar gabungan lap time dirilis. Veda tidak hanya naik dari posisi 8 ke posisi 5, ia melampaui Brian Uriarte, pembalap KTM yang selama tes hari pertama tampil mendominasi. Uriarte dikenal sebagai salah satu pembalap dengan pace konstan dan agresivitas yang sudah matang. Namun ketika Veda mencatat lap yang lebih cepat, padok langsung bergemuruh. Banyak yang mengira itu hanya kebetulan, tapi telemetri membuktikan sebaliknya. Lap cepat Veda bukan satu putaran keberuntungan. Ada konsistensi, ada pola, ada kontrol ritme yang stabil. Keberhasilan ini langsung mengubah persepsi tim-tim besar terhadap Honda Asia. Mesin yang selama ini dianggap inferior mendadak terlihat punya taring baru ketika berada di tangan Veda. Bahkan beberapa mekanik KTM terlihat memperhatikan layar monitor lebih serius dari biasanya. Lap cepat Veda bukan hanya catatan angka, itu deklarasi bahwa rookie dari Indonesia siap ikut berbicara musim ini. Adaptasi Honda Moto3 yang terjadi dalam waktu tidak normal. Perpindahan dari junior GP ke Moto3 biasanya memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi bagi Veda, proses itu berjalan dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Mesin Moto3 yang lebih liar, lebih responsif, dan lebih sensitif terhadap input pembalap membutuhkan pemahaman mendalam. Namun Veda membaca karakter motor seperti membaca buku terbuka. Akselerasi awal yang dulu terasa mengintimidasi, kini ia kuasai. Stabilitas pengereman meningkat drastis dan cornering speed-nya makin tajam dari satu stint ke stint berikutnya. Engineer Honda Asia sampai berkali-kali memastikan bahwa feedback Veda benar-benar berasal dari seorang rookie. Ia mampu menjelaskan perbedaan perubahan mapping, memahami respons suspensi, hingga membaca slipstream dengan cara yang biasanya hanya dikuasai pembalap top. Adaptasi yang biasanya memakan 6 minggu oleh Veda dituntaskan dalam hitungan jam. Inilah alasan banyak tim mulai memandangnya sebagai proyek masa depan Honda. Telemetri membuktikan bukan keberuntungan, tapi kemampuan asli. Banyak pembalap yang cepat sehari tapi tidak konsisten. Veda tidak masuk kategori itu. Data telemetri membuktikan perubahan besar ini bukan hasil keberuntungan cuaca atau slipstream kebetulan. Dari sektor 2 hingga sektor 4, grafik lini performanya naik secara stabil. Ia tidak hanya cepat, tapi cerdas membaca dinamika motor. Telemetri menunjukkan bahwa setiap putaran, ia melakukan koreksi mikro yang sangat presisi, sesuatu yang biasanya dimiliki pembalap yang sudah lama berpengalaman. Bahkan analis Honda menyebut, Veda itu seperti sensor hidup.
Kemampuannya mengolah slipstream, menjaga kecepatan puncak, dan mempertahankan stabilitas saat hard braking membuktikan ia memiliki dasar teknik yang kuat. Melihat data tersebut, para mekanik mulai menyadari Veda bukan tipe pembalap yang menunggu motor menjadi sempurna. Ia adalah tipe pembalap yang membuat motor menjadi sempurna. Peningkatan yang memberi harapan baru untuk Honda Asia. Sudah bertahun-tahun Honda dianggap tertinggal dari KTM di Moto3. Mesin KTM lebih ganas, lebih stabil, dan lebih cocok untuk pembalap muda agresif. Namun Veda mengubah narasi itu. Ia membuat Honda terlihat kembali kompetitif. Akselerasi Honda yang selama ini dicibir karena kurang kuat terlihat lebih hidup di tangan Veda. Beberapa mekanik bahkan mengakui bahwa gaya balap Veda cocok dengan karakter mesin Honda yang butuh ketenangan dan presisi. Saat melihat catatan waktunya, petinggi Honda Asia yang hadir di pedok tampak tersenyum lebar. Mereka tahu mesin sebaik apapun hanya akan maksimal di tangan pembalap yang tepat. Dan setelah bertahun-tahun mencari penerus Asia, akhirnya Honda menemukannya. Tidak heran mereka langsung menyiapkan langkah besar untuk masa depan Veda. Masuknya pelatih besar, Olive Marquez, si perfeksionis. Keputusan Honda menunjuk Olive Marquez sebagai pelatih pribadi Veda langsung membuat pedok terkejut. Olive bukan pelatih sembarangan. Ia adalah mentor yang detailnya sering membuat pembalap senior kewalahan. Pilihan ini menunjukkan betapa seriusnya Honda terhadap proyek jangka panjang Veda. Olive memiliki reputasi membentuk pembalap muda menjadi paket lengkap, cepat, presisi, dan kuat secara mental. Fokusnya jelas, pengereman sensitif khas Moto3, teknik duel wheel-to-wheel, dan strategi balap grup. 3 hal yang sering menentukan hasil balapan Moto3. Penunjukan ini memberi sinyal jelas bahwa Honda tidak hanya melihat Veda sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai calon bintang yang kelak duduk di kelas tertinggi. Dan kehadiran Olive membuat semua orang sadar, perjalanan besar baru saja dimulai. Target besar Honda, naik ke MotoGP dalam 4 tahun. Rumor internal Honda Asia menyebut target yang sangat agresif, membawa Veda ke MotoGP dalam 4 tahun. Target yang bahkan bagi pembalap Eropa pun terdengar ambisius. Tapi Honda punya alasan kuat. Grafik peningkatan Veda selalu naik dari tahun ke tahun. Dari Red Bull Rookies ke Junior GP dan sekarang di Moto3, ia selalu cepat beradaptasi. Jika progres ini berlanjut, Honda siap membuka jalur percepatan, sesuatu yang sangat jarang diberikan kepada pembalap Asia Tenggara. Target 4 tahun bukanlah gimmick marketing, melainkan perhitungan berdasar data. Bagi Honda, Veda adalah investasi jangka panjang, seorang pembalap muda yang bukan hanya cepat, tetapi cerdas, disiplin, dan punya agresi alami yang dibutuhkan untuk bertahan di kelas utama. Potensi Indonesia di mata dunia mulai terlihat jelas. Kehadiran Veda di Moto3 membuka mata banyak pihak bahwa Indonesia bukan sekedar pasar besar MotoGP, tetapi juga gudang talenta. Dari cara Veda membaca trek, teknik pengereman agresif, hingga keberaniannya bertarung di lap-lap cepat, semuanya menunjukkan pembalap ini bukan sembarangan. Media Spanyol, Italia, dan Jepang mulai menyorot namanya. Banyak yang menyebutnya sebagai salah satu rookie paling menarik musim ini. Bahkan komentator Eropa menjuluki Veda sebagai The Silent Threat from Asia karena gaya balapnya yang tenang namun mematikan di lintasan. Indonesia kini punya wakil yang bukan hanya tampil, tetapi siap membangun sejarah. Kesimpulan, Veda bukan sekedar rookie, ia calon bintang besar. Tes Jerez membuktikan bahwa Veda bukan hanya naik kelas, tetapi naik level. Dari adaptasi cepat, kemampuan memahami mesin, hingga keberhasilannya mengungguli Uriarte, semua itu sinyal bahwa ia siap bersaing dengan para elit Moto3. Ditambah dukungan penuh Honda Asia dan bimbingan Olive Marquez, perjalanan Veda menuju puncak dunia semakin jelas arahnya. Dalam waktu dekat, Indonesia mungkin menyaksikan sejarah besar, melihat pembalap lokal melangkah dari Moto3 ke Moto2 hingga MotoGP. Pertanyaannya kini, siapkah dunia menerima kehadiran bintang besar baru dari Asia Tenggara?